Belakangan ini, tren nikah di KUA makin sering kita lihat. Bukan cuma di desa, tapi juga di kota. Bahkan musisi Danila Riyadi resmi menikah dengan Satrio Rizky Ramadan, juga di KUA. Mungkin bukan cuma karena alasan agama, tapi juga karena realita hidup. Ada yang bilang, Ini pilihan sederhana, gak ribet. tapi ada juga yang nyeletuk. Sebenarnya bukan sederhana, tapi gak punya pilihan. Jadi pertanyaannya, nikah di KUA itu simbol kesadaran hidup atau tanda keterpaksaan ekonomi? Atau jangan-jangan dua-duanya? Di video kali ini, kita akan membedah fenomena nikah di KUA di kalangan anak muda zaman sekarang dari perspektif yang berbeda ala persepsi. Selamat datang di Persepsi Membedah Fenomena dari Persepsi Lain. Kalau kita lihat di media sosial, narasinya sering rapi banget. Nikah di KUA digambarkan sebagai anti ribet, anti gengsi, anti utang, lebih dewasa secara mental. Dan jujur, itu valid. Kalau kita jujur, tren nikah di KUA ini nggak muncul tiba-tiba. Ia muncul barengan dengan satu hal, hidup yang makin mahal, masa depan yang makin nggak pasti. Ini bukan asumsi, tapi kelihatan jelas dari data. BPS mencatat, kenaikan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita dari tahun mengalami tren peningkatan terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa biaya hidup atau jumlah yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup layak mengalami tren naik dari tahun ke tahun. Meskipun perhitungan statistiknya spesifik ke indikator yang digunakan. Di sisi lain, rata-rata pendapatan masyarakat yang cenderung tidak linear dengan rata-rata upah buruh di Indonesia yang hanya 3,3 juta rupiah. Hampir rata-rata 33% dari gaji kita sudah habis untuk konsumsi. Belum biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya tak terduga, tagihan bulanan, dan lain-lain. Banyak pasangan sadar, ngapain pesta mahal cuma demi foto sehari? Tapi di sisi lain, ada realita yang jarang dibahas. Harga gedung mahal, catering naik, mahar sosial dari keluarga, tuntutan adat, ekspektasi lingkungan. Akhirnya, KUA jadi opsi paling masuk akal. Perspektif pertama, kesadaran dan kesederhanaan. Dari sudut pandang pertama, nikah di KUA itu pilihan sadar. Orang-orang yang memilih ini biasanya berpikir, nikahan itu ibadah, bukan pertunjukan. Uang lebih penting buat hidup setelah nikah. Bahagia nggak harus mahal. Ini adalah bentuk perlawanan halus terhadap budaya. Nikah sama dengan pesta besar. Dan ini bukan soal miskin. Banyak yang mampu, tapi memilih sederhana. Dalam perspektif ini, nikah di KUA adalah simbol kedewasaan. Prioritas yang jelas, sadar masa depan lebih panjang dari satu hari resepsi. Dan ini patut dihargai. Perspektif kedua, realita ekonomi yang menekan. Tapi sekarang kita jujur sebentar. Gak semua orang nikah di KUA karena idealisme. Banyak juga yang gajinya pas-pasan, masih ngejar stabilitas, tekan usia, dikejar omongan keluarga, takut zina, tapi belum siap finansial. Di titik ini, KUA bukan lagi pilihan romantis, tapi opsi paling realistis. Bukan karena ingin sederhana, tapi karena memang nggak sanggup lebih. Dan ini juga bukan salah siapa-siapa. Karena hari ini, hidup makin mahal, kerja makin capek, masa depan makin nggak pasti. Nikah di KUA jadi kompromi antara tuntutan sosial, kemampuan ekonomi, ketakutan akan kesepian. Masalahnya bukan di KUA, tapi di asumsi kita. Asumsi pertama, nikah di KUA sama dengan miskin. Asumsi kedua, nikah sederhana sama dengan lebih suci. Asumsi ketiga, nikah mahal sama dengan pamer. Padahal realitanya, orang sederhana belum tentu siap mental. Orang pesta besar belum tentu dangkal. Orang nikah di KUA
belum tentu terpaksa. Orang nikah mewah belum tentu bahagia. Kita terlalu sibuk menilai bentuk, sampai lupa bertanya, apakah mereka siap hidup bareng setelahnya? Dampak jangka panjang yang jarang dibahas. Yang lebih penting dari di mana nikahnya adalah cara menyelesaikan konflik, cara mengatur uang, cara menghadapi krisis, cara bertumbuh bersama. Karena banyak yang pestanya mewah, tapi hidup setelahnya penuh tekanan. Dan ada juga yang nikahnya sederhana, tapi hidupnya tenang dan realistis. Nikah di KUA bukan akhir cerita, itu cuma pintu masuk. Yang menentukan bahagia atau tidak adalah apa yang terjadi setelah buku nikah ditutup. Jadi, nikah di KUA itu sederhana atau terpaksa? Jawabannya tergantung ceritanya. Yang berbahaya bukan pilihan nikahnya, tapi saat kita menikah, untuk validasi, untuk menghindari omongan, untuk lari dari kesepian, tanpa siap mental dan realita hidup. Sekarang pertanyaannya buat kamu. Kalau kamu nikah nanti, kamu pengen sederhana tapi sadar, atau mewah tapi tertekan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena hidup bukan soal kelihatan bahagia, tapi beneran kuat menjalaninya.